Halo teman-teman, ketemu lagi di channel B Eduka. Pada kesempatan ini, aku ingin membahas beberapa soal-soal tes CPNS TWK yang full dengan penalaran. Sebelum kita bahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Soal nomor 1, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau disingkat Perludem, Titi Anggraini mengatakan, memaksakan kehendak atau intimidasi kepada pihak lain merupakan pelanggaran konstitusi. Bagi pelanggar, kata Titi, sanksinya bisa berupa pidana kurungan penjara. Titi mengatakan paksaan oleh satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memilih pasangan calon pemimpin yang diusungnya merupakan kesesatan dalam memaknai loyalitas terhadap calon yang diusungnya. Atas peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa fenomena ini merupakan A. Melanggar hak dan kewajiban sebagai warga negara yang tidak sesuai dengan butir sila keempat. B. Usaha yang legal untuk menyatukan suara agar tercipta suatu persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan butir sila ketiga. C. Paksaan tersebut dinilai semena-mena dilakukan oleh seorang atasan sehingga melanggar butir sila kedua. D. Tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang melanggar butir sila ketiga. Hal yang tidak mencerminkan adanya keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat dalam memilih yang melanggar butir sila kelima. Memang sering kita jumpai ya, biasanya tuh ada orang yang merupakan dia tuh tim sesnya dari pasangan calon presiden misalkan, atau bukan presiden sih, mungkin kayak wakil daerah dan lain sebagainya, yang biasanya sebagai wujud keloyalitasannya dia itu mengajak masyarakat di sekitarnya untuk memilih calon yang dia usung. Nah, di mana tindakan tersebut sebenarnya merupakan melanggar dari sila-sila Pancasila. Oke, kasus seperti ini tentunya melanggar hak orang lain untuk bebas menyatakan pendapatnya. Atau dengan kata lain, berarti tindakan yang digambarkan pada bacaan ini merupakan tindakan yang memaksakan kehendak kepada orang lain untuk menuruti apa yang dia inginkan. Nah, tindakan memaksakan kehendak berarti bertentangan dengan sila yang keempat, karena sila keempat ini kan nilai dasarnya adalah nilai demokrasi atau tentang musyawarah. Jadi karena tindakan seperti pada kasus nomor 1 ini merupakan tindakan yang melanggar kebebasan berpendapat atau memaksakan kehendak kepada orang lain, maka otomatis bertentangan dengan sila yang keempat. Atau jawaban yang tepat adalah melanggar hak dan kewajiban sebagai warga negara yang tidak sesuai dengan butir sila yang keempat. Soal nomor 2. Semua sila dari Pancasila tidak ditafsirkan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila yang menjiwai sila-sila yang lain adalah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sila-sila Pancasila antara sila yang satu dengan sila yang lainnya itu saling berkaitan. Sehingga sila-sila dalam Pancasila itu tidak dapat ditafsirkan secara terpisah-pisah karena memang merupakan satu kesatuan. Ya, jadi sila pertama itu menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian sila kedua itu dijiwai oleh sila yang pertama dan menjiwai sila yang ada di bawahnya, yakni sila ketiga, empat, dan kelima. Nah, kalau sila ketiga berarti dia dijiwai oleh sila pertama dan kedua, kemudian menjiwai sila yang keempat dan kelima. Kalau sila keempat berarti dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan menjiwai sila kelima. Kalau sila kelima berarti dia dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, yang dimaksudkan di sini, yang diminta di dalam soal adalah yang menjiwai sila-sila yang lain. Berarti kalau yang menjiwai seluruh sila yang ada di bawahnya, ya berarti sila yang pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Secara global, salah satu landasan dari konsep bela negara adalah wajib militer. Beberapa negara di dunia telah menetapkan wajib militer, namun lain halnya dengan Indonesia. Masyarakat tidak diwajibkan melakukan wajib militer guna melaksanakan bela negara. Untuk membela negara, warga negara Indonesia dihimbau untuk senantiasa, di sini memang setiap warga negara itu adalah berhak dan wajib ikut serta dalam usaha bela negara. Tetapi tidak seluruh masyarakat itu diwajibkan untuk mengikuti wajib militer. Namun seluruh warga negara itu dihimbau untuk senantiasa
A. Memegang teguh nilai-nilai Pancasila. B. Fanatik terhadap perintah agamanya. C. Siap menghadapi peperangan. D. Mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. E. Meningkatkan kepedulian sosial. Oke, yang A. Memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Iya, karena memang Pancasila itu kan merupakan dasar negara kita ya, pedoman hidupnya. Jadi memang setiap perilaku kita ya yang menunjukkan kita sebagai wujud bela negara kita terhadap negara adalah ya memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Kalau kita memegang teguh nilai-nilainya ya otomatis kita juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang A ini benar, kita keep dulu, kemudian kita bandingkan dengan jawaban yang lain. B. Fanatik terhadap perintah agamanya, tidak ya, karena memang tidak dianjurkan untuk bersikap fanatik. Ya memang kita tuh harus menaati aturan yang berlaku di dalam agama yang kita anut, tetapi bukan berarti harus fanatik. Yang C. Siap menghadapi peperangan. Nah, kalau di zaman sekarang apakah juga masih terjadi peperangan? Tentunya tidak ya. Maka kita bisa mengeliminasi jawaban yang C juga. Lalu untuk yang D, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, apakah yang tertuang di dalam Pancasila itu hanya nilai-nilai kemanusiaan saja? Tentu tidak, tapi juga ada nilai-nilai ketuhanan, kemudian nilai persatuan, nilai demokrasi, nilai keadilan. Jadi yang tertuang di dalam Pancasila itu tidak hanya nilai kemanusiaan saja. Lalu yang E, meningkatkan kepedulian sosial, ini juga belum cukup. Sehingga yang paling mewakili untuk jawaban soal nomor 3 ini adalah opsi jawaban yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nilai yang bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar, kemudian bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara, dan selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 disebut dengan nilai apa? Oke, dari sini saja kita sudah dapat clue-nya ya. Nilai yang sifatnya tetap dan melekat ya, tidak pernah berubah-ubah, kemudian menjadi dasar dari pembentukan atau penyusunan UUD 45 itu adalah nilai dasar ya. Jadi salah satu nilai Pancasila yang dimaksudkan dalam soal ini adalah nilai dasar. Karena dia sifatnya tetap ya kan. Kalau yang sifatnya tetap kemudian melekat dan digunakan sebagai penjabaran pasal-pasal dalam UUD, tentu dia merupakan nilai dasar. Kan nilai dasar nanti akan dijabarkan menjadi sila-sila yang terdapat di dalam UUD 45. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Ibu Pertiwi kembali berduka. Ledakan bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu pagi, tanggal 28 bulan 3 2021 telah mengusik rasa toleransi serta menambah panjang daftar kasus teror bom di Indonesia. Agar peristiwa yang seperti ini tidak kembali terjadi, diperlukan kerjasama dari semua pihak karena bela negara bukan hanya tanggung jawab pihak kepolisian dan TNI saja, melainkan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia sesuai dengan pasal 27 UUD NRI 45. Berikut ini yang merupakan kontribusi masyarakat dalam upaya bela negara. Ya, ini kontribusi masyarakat secara umum dalam usaha bela negara itu apa? A. Mengadakan sosialisasi bertajuk anti-radikalisme dan terorisme sebagai salah satu upaya kontraradikalisasi. Oke, apakah seluruh masyarakat ini bisa melakukan sosialisasi? Tidak ya, tentu hanya yang memiliki kapasitas memadai sajalah yang bisa melakukan sosialisasi. Jadi tindakan yang A ini tidak tepat. Lalu yang B, proaktif melaporkan hal-hal yang dianggap mencurigakan di lingkungan sekitar. Ya, boleh. Karena kalau kita menemukan hal-hal yang dianggap mencurigakan, maka kita harus segera melaporkan kepada pihak yang berwajib agar bisa ada tindakan preventif. Kira-kira nanti berikutnya itu mau dilakukan tindakan seperti apa. Itu menjadi kewenangan dari pihak berwajib. Lalu yang C, memberi reedukasi kepada pihak-pihak yang telah terpapar radikalisme. Nah, kita kan nggak tahu ya pihak mana saja yang telah terpapar radikalisme. Yang C ini belum bisa. Lalu yang D, membantu rehabilitasi psikososial kepada keluarga korban. Ini tidak menjadi ranah seluruh masyarakat ya, namun hanya beberapa pihak tertentu saja yang bisa melakukan rehabilitasi itu. Lalu yang E, memberikan pemberitaan sesuai dengan keadaan yang ada dan tidak melebih-lebihkan. Nah, kita ini kedudukannya sebagai apa kok melakukan pemberitaan? Jadi yang E ini juga belum sesuai. Sehingga tindakan yang paling sesuai adalah opsi jawaban yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 atau soal yang terakhir.
Memasuki era reformasi, ada beberapa tuntutan yang diajukan. Salah satunya adalah amandemen UUD 45. Berikut ini yang merupakan latar belakang UUD 45 harus diamandemen adalah Oke, ada beberapa syarat kenapa UUD 45 itu harus diamandemen dan ada beberapa pasal yang memang tidak diperbolehkan untuk ada beberapa bagian yang tidak diperbolehkan untuk diamandemen. Termasuk salah satunya adalah pembukaan atau preambul UUD 45. A. UUD 45 belum mencerminkan kehendak rakyat. B. Adanya legislasi heavy dalam tubuh pemerintahan. C. Ada pasal-pasal yang dapat ditafsirkan berbeda. D. UUD 45 memberikan celah untuk KKN. E. UUD 45 belum memberikan kepastian hukum. Oke, alasan yang menjadi latar belakang diadakannya amandemen UUD 45 antara lain adalah yang pertama, kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Kedua, kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Ketiga, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir atau penafsiran yang berbeda atau banyak tafsiran. Lalu yang berikutnya, kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dalam undang-undang. Dan alasan yang terakhir adalah rumusan UUD 45 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Jadi ini adalah alasan-alasan kenapa pasal-pasal dalam UUD itu boleh atau perlu untuk diamandemen. Sehingga jawaban yang tepat kalau kita kembali lagi ke soal yang tadi adalah tentu karena ada pasal-pasal yang dapat ditafsirkan berbeda atau adanya multitafsir. Sehingga jawabannya adalah opsi yang C. Oke, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya menjalani tes CPNS. Sukses buat kita semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.